Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to my video. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kode etik profesi konselor. Yuk simak videonya. Materi pembahasan dalam video ini yaitu pengertian kode etik konselor, permasalahan praksis kode etik konselor, dan sanksi pelanggaran kode etik konselor. Nah, kira-kira kode etik konselor itu apa sih? Yuk simak. Untuk konteks Indonesia, kode etik konselor adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap anggota profesi bimbingan konseling di Indonesia. Kode etik profesi bimbingan konseling di Indonesia disusun oleh APKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Aturan ini berlaku untuk seluruh anggota profesi bimbingan konseling di Indonesia untuk seluruh tingkatan dan daerah. Kira-kira tujuannya untuk apa ya? Tujuannya memberikan panduan sikap atau perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota dalam memberikan layanan, membantu dalam memberikan pelayanan yang profesional, mendukung visi dan misi organisasi profesi, menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah yang datang dari anggota profesi, dan yang terakhir untuk melindungi konselor dari konseling. Kode etik konselor yang disusun oleh APKIN ada 4. Yang pertama, kualifikasi dan kompetensi konselor yang mencakup nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang bimbingan konseling. Adanya pengakuan atau legitimasi kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor. Yang kedua, kegiatan profesional yang mencakup praktek pelayanan konseling secara umum, praktek pada unit atau lembaga, praktek mandiri, dukungan teman sejawat, informasi dan riset, dan asesmen atau penilaian. Ketiga, pelaksanaan pelayanan yang memuat penghargaan dan keterbukaan, kerahasiaan dan berbagi informasi, setting layanan konseling, dan tanggung jawab konselor. Keempat, pelanggaran dan sanksi yang memuat bentuk pelanggaran, sanksi pelanggaran, mekanisme penerapan sanksi. Pembahasan selanjutnya mengenai permasalahan praksis kode etik konselor. Secara garis besar, permasalahan kode etik dapat dibagi dua, yaitu 1. Pelanggaran kode etik. Minimal terdapat 3 kasus pelanggaran kode etik yang sering terjadi. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan terhadap konseli. Contohnya, membuka rahasia konseli, melakukan perbuatan asusila, dan melakukan tindakan kekerasan atau kesalahan dalam memberikan layanan. Kedua, pelanggaran terhadap organisasi profesi. Contohnya, tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dan mencemarkan nama baik organisasi profesi. Ketiga, pelanggaran terhadap rekan sejawat atau profesi lain yang terkait. Contohnya, tindakan yang tidak menyenangkan. Permasalahan yang kedua yaitu dilema legal dan etik dalam konseling. Menurut tim Bond, ada beberapa bentuk dilema etik profesi konselor dalam bimbingan konseling. Yang pertama, adanya kemampuan dan pengawasan serta kepercayaan yang harus dijaga oleh konselor. Kedua, adanya kesepakatan antara konselor dengan konseli. Ketiga, kerahasiaan data konseli yang harus dijaga. Keempat,
adanya kasus konseli yang berniat bunuh diri. Dan yang kelima, adanya bahaya atau ancaman terhadap orang lain. Pembahasan yang terakhir mengenai sanksi pelanggaran kode etik konselor. Setiap profesi yang kita tekuni pasti ada kode etiknya. Nah, jika kita melanggar kode etik, tentu saja kita akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang kita lakukan. Jika konselor melanggar kode etik, sanksi yang akan didapatkan diantaranya yang pertama, memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Yang kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan keanggotaan APKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Keempat, pencabutan lisensi atau izin kerja. Kelima, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Nah, jadi itulah sanksi yang akan didapatkan seorang konselor jika ia melanggar kode etik yang telah ditentukan. Nah, jadi inilah pembahasan mengenai kode etik profesi konselor. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.